Shalom Jemaat GKI Sorokenen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam persekutuan tengah pekan pada hari ini. Sebelumnya kita akan bersama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami dalam persekutuan tengah pekan kali ini. Berkatilah kami Tuhan, agar setiap taburan firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan angkat satu pujian, firman-Mu kupegang selalu. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk mengasihi atau memperhatikan diri sendiri. Nah, mungkin saudara akan bertanya pada saya, "Loh Pak Budi, kok mengasihi diri sendiri, memperhatikan diri sendiri, itu kan egois Pak." Nah, mestinya tidak begitu. Mengasihi itu ya mengasihi orang lain, bukan mengasihi diri sendiri. Nah, saudara-saudaraku semua, mari kita akan menjelaskan semuanya ini. Tetapi sebelumnya kita datang kepada Tuhan dulu dengan berdoa. Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di mana kami boleh memberitakan sebagian firman-Mu ini untuk sesama kami. Demi terciptanya hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhannya dan antara manusia dengan sesamanya. Ya Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan itu semuanya berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan semua kemampuan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah saudara-saudara, sebagai dasar, saya akan membacakan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39 yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua
yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara, hukum Tuhan ini disampaikan kepada orang-orang Farisi waktu itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa kehidupan manusia itu yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa, segenap akal budi, sehingga hubungan manusia dengan Allah itu baik. Yang kedua, kita melihat di sini Tuhan menghendaki supaya kita ini mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dikatakan dirimu sendiri ini tidak hanya perorangan 1-2 orang, tetapi semua bermacam-macam manusia. Kalau kita mengamati kata mengasihi ini, saya akan ubah supaya lebih tepat, yaitu memperhatikan. Jadi mengasihi ini hampir sama dengan memperhatikan, tetapi kata memperhatikan itu nampaknya lebih lengkap dibanding dengan mengasihi. Kalau contohnya seorang eyang menggendong cucunya dengan ditimang-timang, itu pasti dia mengasihi. Dari senangnya tidak tahu bahwa ada sesuatu yang menempel di badannya, yang baunya kurang enak. Nah, kalau kata memperhatikan, itu lebih daripada itu. Diperhatikan bajunya, diperhatikan keadaan kesehatannya, dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini jelas bahwa yang pertama, mengasihi Tuhan itu adalah keharusan setiap pribadi, setiap orang. Tetapi mengasihi atau memperhatikan sesama itu disesuaikan dengan orang yang memperhatikan dan orang yang diperhatikan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mengamati firman ini, terutama di dalam hukum yang kedua, kita menyadari bahwa kehidupan manusia itu tidak sama. Kehidupan manusia yang memperhatikan tidak sama, yang diperhatikan juga tidak sama. Sebelum orang itu melangkah memperhatikan, tentu dia mengamati orang yang akan diperhatikan dulu. Kita menyadari bahwa diri kita ini setiap orang tidak sama. Banyak sekali kekurangannya, saudara. Banyak sekali perbedaannya. Misalnya, perbedaan dalam keadaan ekonominya, cara berpikirnya, keadaan keluarganya, sikapnya, pendidikannya, dan sebagainya. Jadi setiap orang ini harus kita mengerti bahwa keadaan diri setiap orang ini tidak ada yang sama. Demikian juga orang yang akan kita perhatikan ini juga tidak semuanya sama. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah sepuh-sepuh, ada yang masih anak-anak, ada yang keluarganya cuma 1, 2, 5 dan sebagainya, tidak sama. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa setiap manusia itu pasti ada kelebihannya masing-masing, pasti ada. Dan kelebihan setiap manusia itu tidak sama. Mungkin ada yang sama, ya, 1-2 orang, tapi pada dasarnya tidak sama. Tetapi yang harus kita yakini,
bahwa setiap orang pasti ada kelebihannya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan, walah, saya itu begini Pak, tidak bisa memperhatikan orang lain. Nah, kita harus ingat bahwa kelebihannya itu yang dipergunakan untuk dapat memperhatikan orang lain. Ini penting saudara. Kelebihan seseorang misalnya, semua tidak bisa, tetapi kalau dia berdoa baik. Nah, itu yang bisa diberikan untuk memperhatikan orang lain. Kelebihan untuk bisa memberikan nasihat, bisa memberikan contoh kehidupan, bisa memberikan bantuan yang lain, itu yang dipergunakan juga untuk memperhatikan kehidupan orang lain, ya. Sehingga antara yang diperlengkapi dan yang melengkapi itu semuanya bisa merasakan bahagia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini situasinya itu setiap kehidupan orang itu berbeda-beda. Tetapi saat ini juga kita diminta untuk bisa menciptakan suatu kehidupan yang harmonis, yang baik. Bersama dengan Tuhan kita juga baik, bersama dengan sesama kita juga baik, sehingga walaupun situasinya kurang baik, tetapi kita bisa memberi contoh suatu kehidupan yang baik, baik bersama Tuhan dan sesama. Nah, inilah saudara yang perlu kita perhatikan, karena pada dasarnya kita ini tidak dapat hidup sendiri-sendiri, tetapi kita hidup saling memperhatikan. Yang satu yang lebih memperhatikan yang kurang juga bisa menerima perhatian yang diberikan dari orang yang lebih tadi. Sehingga kedua-duanya ini tercipta suatu hubungan yang baik, harmonis, dan itulah yang diharapkan Tuhan melalui kehendak Tuhan yang disampaikan kepada orang-orang Farisi dan juga kepada saudara-saudara dan saya. Kiranya firman ini bisa menguatkan kehidupan kita, dan Tuhan pasti akan memberkati semua niat yang baik yang akan kita lakukan. Amin. Mari saudara, kita menyatukan diri lagi dengan berdoa. Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau taburkan kepada kami. Ya Tuhan, kami menyadari kekurangan kami. Kami menyadari kesombongan kami. Kami menyadari kecokaan kami. Oleh karena itu Tuhan, berilah hati kami yang penuh kasih. Biarlah kehidupan kami dengan sesama dapat tercipta dengan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang saat ini mempunyai banyak permasalahan, yang saat ini hidupnya perlu diperhatikan, baik itu kehidupan keluarga maupun kehidupan secara pribadi. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka itu. Bagi yang mempunyai masalah berat, Tuhan ringankanlah. Berilah kekuatan, kesabaran di dalam menghadapi semuanya itu. Sehingga apa yang menjadi beban saudara-saudara kami itu segera dapat dilepaskan. Terima kasih Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan seluruh doa kami ini. Amin.